murid kita 23 ya. Tapi sepertinya hari ini ada yang berkurang di pandangan Bapak ya. Adinda, Adi, Abid Zaki. Sudah berarti 3 anak yang masuk. Mungkin ada di grup WA. Hari ini kita akan bertemu lagi pelajaran IPAS, materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang rantai makanan dalam satu ekosistem. Ingat kemarin, ekosistem itu apa ya? Ekosistem adalah hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semisal, apa yang kalian tahu dari ekosistem itu misalnya? Kan makhluk hidup sama lingkungan nih. Makhluk hidupnya apa misalnya? Makhluk hidup apa? Tikus. Kemudian apa lagi? Ular. Nah, ada hubungannya? Kalau begitu ada hubungannya. Berarti tikus dimakan apa tadi? Ular makannya tikus. Kemudian ular dimakan? Maka ini ada hubungan timbal-balik antara tikus, ular dan orang. Di dalam satu ekosistem, dalam satu tempat mereka tinggal. Di mana tinggalnya misalnya? Di mana tuh? Di sawah. Suaranya keras ini nggak apa-apa, jangan takut. Di sawah. Di hutan. Di kebun. Di laut. Di sungai. Di darat. Baik. Jadi ada beberapa ekosistem yang terjadi rantai makanan. Baik, nah tujuan pelajaran kita hari ini ada ke situ, rantai makanan. Jadi bagaimana rantai makanan itu terbentuk dalam suatu ekosistem, ya, yang akhirnya nanti mereka saling apa sih yang namanya rantai makanan? Artinya apa ya kemarin? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. peristiwa makan dimakan antara sesama makhluk hidup. Tadi yang kalian sebutkan apa? Tikus dimakan ular, ular dimakan. Nah, begitu ya. Bapak akan bagi kelompok kalian ya untuk belajar hari ini. Ya, kita hari ini adalah kalian akan mencoba membuat satu pengertian yang luas tentang rantai makanan dalam satu ekosistem. Bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan dan semacam. Tapi kali ini Bapak akan menyampaikan dengan sistem puzzle. Ya, nanti dengan sistem puzzle maka kalian berkelompok. Alhamdulillah dari 20 anak yang hadir hari ini Bapak bagi menjadi 5 kelompok ya. Dengan 5 kelompok ini ya kita coba menyaksikan video hari ini yang bakal kita lihat, di mana video yang Bapak akan putar adalah tentang rantai makanan. Kita lihat. Halo sahabat cerdas. Semuanya perhatikan ke depan. Dan makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Besar. Selanjutnya ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika spesies. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Cerita tentang rantai makanan. Oke, sampai di situ ya. Baik. Jadi rantai makanan yang barusan kalian lihat videonya, ya, videonya kalian sudah lihat. Apakah ada yang kalian pernah lihat di tempat kalian tinggal? Misalnya di kampung. Ada nggak? Lihat di depan. Ekosistem sawah. Baik, coba Aca. Kalau ekosistem sawah itu apa aja sih? Tadi yang kamu lihat makhluk hidupnya apa aja?
Sebelum tikus dimakan apa dulu tadi? Di sawah dia, kayak padi dimakan tikus, kemudian lalu ininya dibuka dulu biar kedengaran sama bapak. Ulangi coba tadi gimana? Padi dimakan tikus. Kemudian Dimakan ular. ular Ular dimakan dimakan burung. Baik, bapak tanya lagi sekarang. Padi itu sebagai apa tadi? Manusia. Kemudian dimakan oleh tikus. Tikus itu apa disebutnya? Konsumen tingkat 1. Baik, konsumen tingkat 1. Kemudian dimakan sama apa tikus tadi? Ular konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh orang konsumen tingkat 3. Atau langsung disebut dengan tersier. Arif, bagus Arif. Arif dapat bintang. Oke, karena langsung menjawab tersier. Ya. Setelah elang mati, elang dimakan oleh atau diuraikan oleh yang namanya dekomposer, yaitu zat-zat yang timbul dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, itu disebut dengan dekomposer. Baik, ada pertanyaan dari Bapak nih yang bisa jawab, beri bintang yang luar biasa. Catatan Bapak nanti ada bintangnya ya. Baik. Di rantai makanan itu, yang menyebabkan rantai makanan itu menjadi berjalan terus-menerus adalah apa? Makan, betul. Artinya bisa berjalan terus. Tadi kan kita lihat videonya. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak daripada banyak dari konsumen tingkat 1. Oke, produsen harus berbeda dengan harga tunangan, begitu ya? Benar lagi ya? Ulang lagi. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi. Yang tahu lagi yang lain tahu nggak? Ini dia produsen. Produsen harus lebih banyak dari tingkat 1. Tingkat 1 lebih banyak dari tingkat 2. Kemudian sekarang tingkat 2. Arif. Konsumen tingkat 2 harus lebih banyak dari tingkat 3. Dan seterusnya. Biasa pulang buat Arif. Nah, kita harus memperhatikan lagi tadi itu ya. Jadi ketika kalian memperhatikan yang Bapak tayangkan, apa yang kalian belum mengerti dari apa yang tadi Bapak tayangkan? Coba. Ada nggak yang kalian nggak mengerti? Boleh bertanya? Ayo, sebelum Bapak lanjutkan. Oke, konsumen. Jadi pembagian konsumen dan produsen. Baik ya. Kita coba lihat lagi konsumen dan produsen. Nah, kita lihat di sini lihat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Apa yang disebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu adalah apa itu rantai makanan? Siapa yang tahu? Apa rantai makanan? Oke. Alita. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Proses makan dimakan antara makhluk hidup. Sesama makhluk hidup. Tepuk tangan untuk Alita. Dapat bintang. Wah, bintangnya berapa nih? 5 bintang. Luar biasa buat Alita. Ya. Jadi apa itu makanan? Kita coba lihat ya. Betul nggak jawabannya? Ya, jawaban dari Alita. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Betul ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, lihat gambarnya. Kalau rantai makanan ini, satu tadi atau rumput disebut tadi produsen. Produsen itu apa sih pengertian produsen? Dia menghasilkan masa lupa makan sendiri, kemudian dimakan atau dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1. Itu yang nomor 2 ini apa nih? Lalu dikonsumsi lagi oleh konsumen tingkat 2. Lalu dikonsumsi lagi oleh konsumen tingkat 3. Atau disebut dengan tersier. Lalu kalau elangnya atau tersiernya mati, ada dekomposer, yaitu pengurai. Harus paham di sini pengurai anak ya. Baik, kita coba rantai makanan padi, ekosistem sawah atau pada ekosistem sawah. Lihat. Ya, kita lihat. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Coba. Olah baca. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular,
Jadi terjadinya rantai makanan di ekosistem sawah, ya, di ekosistem sawah ini terjadinya adalah bagaimana padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang mati kemudian dikomposer oleh pengurai. Yang akhirnya pengurai ini menjadi humus atau menyuburkan tanaman. Oke, bagus kalau ya. Jadi ketika rantai makanan yang terjadi di sawah. Baik, kita coba lihat lagi sekarang. Rantai makanan ekosistem laut. Sudah ada ya. Kita lihat. Fitoplankton dimakan oleh Adli. Coba lanjutkan. Plankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan paus. Paus mati dan menjadi bangkai. Bangkai paus diuraikan. Baik. Jadi diuraikan juga oleh apa tadi? Pengurai. Nah, apa itu fitoplankton dan zooplankton? Siapa yang tahu? Ayo. Nada tadi. Zooplankton nggak tahu. Fitoplankton nggak tahu. Nih kita coba lihat nih. Tuh. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah plankton yang dapat memproduksi makanannya sendiri alias plankton nabati atau tumbuh-tumbuhan. Yang dimakan oleh apa tadi? Yaitu plankton yang bersifat Hewani dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada fitoplankton atau tulang mengonsumsi fitoplankton. berarti di air, sungai atau di laut, ya, itu rantai makanannya dimulai dari fitoplankton. Lalu dimakan oleh zooplankton, baru dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan sedang dimakan ikan besar. Ikan besar mati dimakan oleh urai. Ya, urai. Ini bentuk fitoplankton kayak gini tuh. Nah, zooplankton juga kayak gini tuh. Kayak udang kecil gitu ya. Kayak kalau di laut ada yang namanya apa tuh, hewan yang namanya apa cumi, buru-buru gitu ya. Nah, kalau di sungai apa? Ada udang kecil gitu ya, cerek ya, cerek. Apalagi tuh? Ikan kecil, kepiting kecil ya. Terus apa lagi? Ya, banyak ya. Kalau kalian, tapi kalian di sini ada sungai nggak sih? Ada sungai nggak? Ada empang. Nah, ada empang di belakang. Tapi kalau yang namanya sungai di mana? Satu babakan. Ya, jadi kalian kalau mau nyari, mau melihat ekosistem di air, bisa ke satu babakan, atau kita pergi ke mana? Seafood di mana adanya? Nah, ini rantai makanan di sungai ini, atau danau, lihat. Rantai makanan sungai atau danau, lihat. Yang pertama, langsung dimakan oleh buaya. Langsung kaki oleh buaya. Kalau habis makan nanti dia kemudian mati, ya kan, kekenyangan mati, kemudian akan dihabiskan oleh bakteri. Baik nak, dari yang Bapak sampaikan, pelajaran kita tentang rantai makanan ini, ya, bagaimana sebetulnya yang kalian pahami dari rantai makanan ini? Misalnya, ya, kalian bisa nggak menyusun rantai makanan yang tadi kalian lihat? Bisa. Baik, kalau bisa, ya, kita susun dulu ke depan. Nanti baru kita kerjakan di meja atau di kelompok. Bapak panggil satu kelompok untuk maju ke depan, satu kelompok, supaya bisa menyusun di papan tulis tentang rantai makanan. Kita coba ya. Baik. Yang paling rapi kelompoknya. Baik, Bapak panggil kelompok 4. Ya, kelompok 4. Acak maju. Ya. Kita lihat FPL di depan. Nah, ini ada apa nih? Yang pertama apa? Silakan. Pegang, ya, pegang. Masing-masing pegang, coba. Ya. Oke. Nih. Silakan. Nah, tunggu dimakan kemana?
Ayo. Kerjain dulu. Ayo, taruh panahnya. Ke atas, ke atas. Ya, coba. Ya, coba. Ya, lanjut. Yang lain perhatikan ya. Habis ini kelompok siapa nih? Paling rapi nih kelompoknya nih. Kelompok 1 bersiap ya. Kamu serahkan dulu, Cak. Ini ya, ekosistem apa nih? Baik, kamu jelaskan coba. Teman-teman. Ini adalah ekosistem sawah. Ya, terus yang terdiri dari Padi dimakan tikus. rantai makanan mana? Ekosistem sawah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kelompok 1 silakan maju. Hah? Ekosistem apa? Coba lihat hadapan. Ya, berarti ekosistem apa itu? Kebun. Ya, siap. Kasih panahnya. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Panah. Ya, terus. Teman-teman, Ini adalah. ini adalah ekosistem kebun. Ya, ekosistem suaranya. Ular mati dimakan oleh pengurai. Itu apa itu bentuknya? Gambarnya. Ini murainya apa murainya? Jamur. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok atlet. Anak-anak yang perlu kalian tanyakan dari ini. Sudah ada? Sudah mengerti? Sudah tahu bagaimana menyusun? Menyusun daripada rantai makanan. Ya. Kita akan coba mengerjakan dari rantai makanan yang sudah disiapkan. Tapi Bapak pengen kalian ketua kelompoknya mengambil dulu ya lembar RK-nya di depan, masing-masing kelompok maju ke depan, ketua kelompoknya gambar makhluk hidup dalam rantai makanan 1 dan ekosistemnya berbeda-beda ya. Kalian dapatnya apa nanti? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 apa namanya? Amplop yang isinya adalah duit. Ya, siap. Oke. Ini pegang dulu. Nah, oke. Sekarang kamu bawa ke kelompok kalian. Tugasnya apa? Baca dulu tugasnya, baca dulu tugasnya. Baca dulu tugasnya. Ya. Satu kelompok kerjanya kalian Bapak nilai loh. Kamu dapetnya apa kamu? Kenapa dapetnya begini? Nih. Terus ular mati. Maksudnya dimakan apa sih namanya? Ini dapat ya. Jadi mas. Jadi setengah kamu. Iya tadi. Biar bagus tangannya bisa. Habisin tangannya. Ya, seperti tadi sini ya. Ya, gambar. Maka gambar pertama apa? Yang kalian dapat. Kemudian yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Dan terakhir apa? Jadi kalian harus sesuaikan dengan apa yang kalian dapat. Kalian dapatnya rantai makanan ekosistem apa? Harus sesuai dengan apa yang kalian lihat pada manusia. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Ayo. Oke, silakan. Ya, Pak Jis. Yang terjadi waktunya 35 menit lagi ya. Kita 15 menit saja mengerjakannya tuh. Ayo. Setelah ini, setelah selesai, maka Bapak inginkan kelompok yang tadi belum maju ke depan untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapat. Ya, kalian sudah membuat salah satu proyek yaitu membuat
jaring-jaring makanan dari amplop yang kalian terima tadi, ya kan? Kalian berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Tapi tadi yang sudah maju kelompok berapa tadi yang sudah maju? Kelompok 4 dan kelompok. Baik. Bapak minta kelompok 3. Ya, kelompok depan. Kalian tunjukin ke teman kalian, lalu kalian sampaikan. Ayo. Ayo. Makan. Ayo. Makan. Olah. Teman-teman bisa dipakai tadi teman-teman ya. Enggak mesti diajarin sama bapak, mau sendiri dong. Ayo. Teman ketiga, oke siap. Terima kasih ya, tepuk tangan. Buat kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan cara ekosistem sawah dan sungai. Rantai makanan ke-1, tumbuhan dimakan kelinci dimakan ular dimakan elang. Ya, baik. Tepuk tangan di kelompok 2. Terima kasih. Brian, seperti barusan Alita ya bicaranya yang bagus, yang terang, yang jelas. Ayo. Tadi dimakan tikus Terus. dimakan ular dimakan elang. Rantai makanan hutan, tumbuhan dimakan kelinci. Ya, tepuk tangan di kelompok 5. Sudah, duduk kakak. Ya, ayo, bukan. Jadi satu dong. Ya, jadi satu. Ya, kita sudah selesai mengerjakan proyek yang luar biasa. Halo, biar kemarin berarti kalian tadi menyusun apa tadi? Rantai Rantai makanan. Dari jari-jari makanan yang sudah Bapak siapkan, kalian sudah mampu menentukan. Ternyata susunan rantai makanan yang benar harus juga kalian tulisin. Tadi kalian udah tulis tuh. Ini apa namanya? Nah, ini apa namanya? Tuliskan di situ. Ada beberapa yang tulis, ada yang tulis. Itu nama produsennya, konsumennya ya. Maka alhamdulillah kelompok 1 mendapatkan nilai terbaik karena dia susunannya benar dan dituliskan pula produsen, konsumen 31, konsumen 32, konsumen 33 dan seterusnya. PD percaya diri kalian itu harus timbul. Dan bagaimana kalian menyampaikan berita tentang rantai ya, terbiasa dengan Bapak mengajar seperti ini atau kalian memang masih ada yang belum mengerti tentang ekosistem ini, rantai makanan ekosistem ya? Ada nggak rantai makanan dengan ekosistem yang disediakan? Ternyata kalian masih ada beberapa yang tidak menyertakan tulisannya seperti tadi produsen, konsumen 31, konsumen 32, konsumen 33 dan seterusnya. Itu harus dimasukkan nak, supaya jelas. Oh, ini runtutannya kayak gitu. Maka apa? Konsumen tinggal 3. Nah ini sebut nih produsen. Ini konsumen tingkat 1. Ini konsumen tingkat 2. Ini dia. Ini ya. Konsumen tingkat 3 atau tersier. Kan? Nah, ini mulai. Jadi harus ada tulisannya nih. Jelas. Ya, biar jelas ada tulisannya supaya kalian, oh iya ternyata saya kurang nih ya. Jadi evaluasi Bapak hari ini kalian masih ada yang kurang teliti dalam penulisan produsen, konsumen 31, 32 dan seterusnya. Ya, Bapak akan kasih tugas kalian untuk di rumah. Tapi kalian harus menggambar sendiri. Nah, ini kan tempelan nih. Ya, dengan gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri. Ekosistem laut. Yang kalian bisa gambarnya, yang kalian
Ya, pakai sawah, darat. Ya, jadi masing-masing kalian membuat apa? Rantai makanan dengan gambar kreasi sendiri. Di mana buatnya? Di mana buatnya? Pasti kalian kerjakan di rumah, tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Ya, kalian perhatikan. Gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri. Kalian gak boleh dibantu sama ortu, sama bapak ibunya gambar. Tapi Pak, Mak, gambarin saya dong, jangan. Atau Mama kan gambarnya bagus, gambarin aku dong, jangan ya. Kamu berusaha dengan cara kamu sendiri membuat gambar, ya. Cetak gambarnya kamu cetak gitu, ya. Kamu jiplak, boleh. Dengan kreasi kamu sendiri. Apalagi kamu nggak pakai jiplak, kamu bisa melihat, oh ini gambarnya bagus ini ya. Dan serasi serta mudah dipahami. Ya, oke? Ya, baik. Itu saja mungkin juga dari Bapak, ya. Sekarang dari yang tugas Bapak sampaikan ini, ada nggak yang kalian belum paham, belum ngerti? Cukup? Beneran? Dan di bawah tugasnya sudah selesai, dikasih nama, kemudian warnanya menarik. Apa tadi? Serasi serta mudah dipahami oleh teman kalian. Ya, jadi harus pandai pula kalian menempatkan diri kalian dalam belajar. Enak ya? Jadi kalian sudah memaparkan apa tadi yang hasil kalian baca ke depan, tapi ternyata literasi kalian masih kurang di sini. Ya, Bapak berharap setelah kalian besok bikin tugas ini di rumah, kalian bisa bicara dengan baik di depan. Ya, mudah-mudahan hari ini belajar kita ada manfaatnya buat kita semua, ya, terutama buat kalian. Nanti ke depan kalian akan menghadapi satu zaman di mana pendidikan itu harus lebih menarik, lebih baik lagi dari zaman-zaman ketika Bapak dulu jadi murid. Kalau sekarang Bapak mengajarnya ini, kalian, ya, nanti ke depan akan mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi, ya. Nah, untuk itu sebagai kegiatan kita hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bapak setelin lagunya deh, biar kalian lebih bisa lagi. Ya. Paman datang, pamanku dari desa. Silakan. Panjang rambutan hisap tersenyum, ayo Ya, baik ya. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi dalam pelajaran yang sama, ya, IPAS dengan rantai makanan yang berbeda, dengan ekosistem yang berbeda pula, dan tugasnya tolong dikerjakan dengan baik, tidak dibantu oleh orang tua, tapi bertanya boleh, tapi jangan dibantuin gambarnya ya. Begitu, mari kita tutup dengan doa mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo silakan Cak, berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabasri'in halim sanalafi usri. Sadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih untuk belajarnya hari ini. Ya, sekarang kalian boleh istirahat.